Panjal Jaamu, Panjal Jaamu, Panjal Jaamu, Panjal Ja. Assalamualaikum Sobat Bangga Indonesia, dahsyat dan luar biasa. Kembali bersama Panjal Jaamu. Kami hadir dengan narasumber Bapak Dimam Abror, Bapak Dr. Dimam Abror. Beliau ini adalah salah satu senior saya di Jawa Pos yang mantan pemimpin redaksi. Kemudian beliau juga aktif sebagai ketua Persibaya ketika pada zaman Persibaya masuk divisi utama. Beliau juga sebagai pengurus Persibaya dan juga manajer Persibaya. Beliau juga aktif sebagai pengurus di Persatuan Wartawan Indonesia sebagai ketua PWI Jatim. Banyak jabatan yang dipegang oleh Pak Abror. KONI juga Jatim. di KONI Jatim sebagai ketua harian, dan beliau juga komandan PON ya, Pak Dimam Abror. Saya kira lebih baik dicopot aja lah, Ya, lebih enak. Dan apa kabar Pak Abror? alhamdulillah sehat. Pancal terus. Kita punya program baru nih Pak Abror, Panjal Jaamu. Dan sobat, ide Panjal Jaamu itu sebenarnya tidak dari orang lain ya, dari Cak Abror. Saya manggilnya Haji Abror. Beliau inilah yang memberikan saya sebuah ide yang sangat istimewa buat program di Bangga Indonesia, yaitu Panjal Jaamu. Saya kira saya ingin tahu apa sih intuisi yang diberikan Pak Abror pada seorang Amuk yang sebagai wartawannya dulu ya Pak Abror. Ya, jadi ini cerita sedikit ya, Jamu. Jadi ketika kita berhubungan lewat WA waktu itu ya, ada sahabat kita juga Muhammad Taufik, juga alumnus Jawa Pos yang sekarang melanglang buana di Bumi Sriwijaya di Palembang, ngabari saya, Camu dapat kontrak dari Arek TV sebagai pemimpin redaksi. Alhamdulillah, saya bilang gitu. Gimana Fik? Kita harus support ini sahabat kita ini. Gitu. Terus Taufik telepon lah ke saya. Apa kira-kira ide yang bisa kita berikan ke Camu? Oh ya Pak Abror, Taufik itu sobat saya ketika sama-sama jadi wartawan di Liberty, sama-sama baru lulus SMA. Tapi Taufik ini masih sekolah di SMA. Luar biasa ini anak muda. Kemudian kita gabung sama-sama di Jawa Pos, dan Taufik ini ditunjuk oleh pimpinan Jawa Pos untuk menangani tabloid Nyata ya Pak Abror ya. Dan kemudian dia juga seorang peragawan sebenarnya Pak Abror, dan gabung di salah satu klub peragawan di Surabaya. Dan Pak Taufik saya masih aktif sebagai jurnalis di Palembang dan juga bisnismen. Saya kira itu ya Pak. Ya, betul. Saya terima kasih atas Ya. ide itu Pak Abror. Jadi di Taufik ini bukan ketika telepon-teleponan sama saya bilang begini aja. Abdul Muiz ini, Camu ini, satu di antara sedikit wartawan yang punya background yang unik, saya bilang gitu. Kenapa? Banyak wartawan olahraga banyak. Ya, wartawan luar negeri banyak. Wartawan yang mempunyai idealisme banyak. Tapi wartawan yang punya karakter. Saya ini seneng bola. Ya kan, kita seneng bola, ngerti bola. Pemain bola itu bukan karena tekniknya yang menjadi daya kekuatan, tapi karakternya. Iya kan, pemain yang punya karakter, bukan hanya sekedar punya teknik dan skill individu. Dan Pak Abror yang mengirim saya ke Piala Dunia Korea dan Inilah Jepang. saya ini ketika saya ini menjadi pemimpin redaksi di Jawa Pos, maupun ketika menjadi Red Bell, mulai jadi Red Bell, saya ini ingat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali ini ketika memimpin menjadi khalifah, banyak kerusuhan keributan, diprotes dia oleh umatnya. Sayyidina Ali, kenapa sekarang kok di zaman Anda ini ruwet begini? Di zaman Rasulullah bagus-bagus. Jawaban Sayyidina Ali, di zaman Rasulullah itu umatnya itu saya, Umar, Abu Bakar. Zaman saya umatnya ini raimu iki katanya. Artinya apa? Maksudnya Pak Abror. Iya. Kalau saya waktu itu menjadi pimpinan dari Jawa Pos, menjadi Red Bell Jawa Pos, dianggap berhasil ya karena
orang-orangnya ini talented semua. Saya tinggal merem ngambil Cak Amu, gitu, ngambil Taufik tadi yang anak muda yang menurut saya juga sense of bisnisnya bagus, gitu. Anaknya pengertiannya mengenai dunia showbiz sangat bagus. Orang-orang yang hebat ada Pak Slamet Urip Prihadi, ada Surya Haka. Banyak talenta di Jawa Bos ya. Merem, Pak. Jadi kalau pimpinan merem sekali. Merem. Jadi kalau saya nunjuk Cak Amu Piala Dunia, siapa? Pak Dahlan kan mempercayakan saya, iya kan? Artinya kalau saya itu seperti orang berburu di kebun binatang, bedil merem, Pak, wis oleh. Kalau klub sepak bola dunia siapa itu, Bro? Klub di Jawa Pos itu sama dengan tim apa itu? Kalau sekarang misalnya nama Los Galacticos Madrid atau El Barça, masih kalah dengan Askring Jawa Pos. Askring itu asal keringetan, tetapi di situ kumpulan dari talenta-talenta yang luar biasa. Karena itu tidak mengherankan ketika Jawa Pos ini kemudian menjadi raksasa media. Siapapun yang diambil oleh Pak Dahlan ya kan ditaruh. Janal Mutakin ditransfer ke Kalimantan Timur, Suparno, Wonokromo tidak ditaruh di Wonokromo tapi ditaruh di Palembang. Nama itu nama duplikasi aja. Iya, kemudian Imawan Masuri, ada semua banyak sampai di Papua, dari Papua sampai ke Aceh, karena memang talentanya, the pool of talents di Jawa Pos itu luar biasa. Jadi bukan karena kehebatan saya, karena ketika saya melihat orang seperti Jawa, ini wartawan-wartawan yang punya karakter. Kalau orang punya karakter, itu tidak akan hilang sampai kapanpun. Percayalah. Dan karakter itu adalah bawaan lahir dan itu dari sononya, dari Allah SWT. Kita tinggal ngasah saja. Karena itu orang-orang seperti Pak Jamu saya nggak ragu. Ketika kemudian bukan di Piala Dunia jelas sukses Jamu. Wong Jamu ngelontok kabeh. Gitu jari Pak Barmen, Amu itu urate balro ya. Nah dhewe karo urate balro. Urate tembung. Gitu. Jadi nendang nang gawang Bleset itu roh itu Bleset apa di Bleset kan udah sampai tahu, pernah jadi manajer ya? Ya, jadi manajer juga. Mitra Surabaya. Jadi manajer Surabaya. Inilah karena kekayaannya backgroundnya Jamu ini yang luar biasa, menjadikan dia seorang yang punya karakter. Dan tadi itu sekarang saya juga agak kaget ketika kita sudah sama-sama pensiun. Saya nggak tahu, lama-lama saya dengar loh, kamu sekarang mancal. Tak bisa loh, mancal ini sampai sepeda kebo bukan. Sepedanya adalah road bike, ya kan? Sepeda balap yang itu menurut saya tidak semua orang bisa punya speed kemampuan seperti itu, ngatur speed, ngatur endurance, rutenya itu rute gak ada bonusnya plus gaspol terus, nanjang terus. Nah tetapi dia mampu. Ini bagi saya menunjukkan bahwa dengan segala kelebihan dan kekurangannya tentu saja sama saja, itu Cak Amu ini punya kelebihan. Makanya kemudian saya bilang sama Taufik, Cak Amu ini bukan sekedar seorang pimret. Kalau dia cuma menjadi pimret, ya talentnya tadi, potensinya eman. Dia harus punya acara sendiri. Acaranya apa bos? Dari Taufik. Gini aja, karena dia hobinya mancal, saya usulkan namanya Mancal Cak Amu. Apa mancal? Mancal kan Surabaya itu artinya mengayuh. Boleh, ya kan? Gowes lah. Gowes, ya kan? Gak lagi gowes. Tapi ono juga mancal, tak pancal gegermu. Itu artinya wong Surabaya kan ngomong gini, itu bukan namanya dia kasar, enggak. Mancal gegermu artinya kon tak elingno. Iya, tak elingno supaya kon iki awak dhewe kan ma'ruf nahi mungkar. Ya kan, tak pancal maksudnya tak eling kon. Iya. Tapi jangan lupa juga Pak Jamu kita ini sama-sama mancal. Iya, tukang pancal, Pak. Pak pernah penggowes juga kan? Iya, pakai RB juga saya lihat. Kolektornya luar biasa kan. Ya yang lebih penting lagi bukan mancal itu. Apalagi foto-foto mantan caleg. Oh iya, betul, ingat saya. Sebagai lulusan wartawan, kita mencoba bagaimana terjun di dunia politik ya. Dan kita mau aktif betul bagaimana cara nyala calon legislatif dan kita keluar duit kan, tidak sekedar itu. Ya. Saya kira itu juga bagian dari apa Pak Ber ya? Keberanian ya, nekat ya. Begini ya, kalau sedikit berteori ya, ini kalau orang akademik itu oleh ada seorang pengamat, kalau di Iran namanya Dr. Ali Syariati, mengatakan seorang akademik itu Rausan Fikri.
Rausan Fikri itu pikirannya, akalnya tercerahkan. Tapi ada juga seorang pemikir kiri namanya Antonio Gramsci, kita semua tahu. Gramsci mengatakan intelektual itu ada dua, intelektual tradisional sama intelektual organik. Intelektual organik itu orang yang intelektual tapi turun ke lapangan, langsung ke masyarakat. Saya menganalogikan wartawan itu juga begitu. Ada wartawan tradisional, longgone ndok burine mejotok, menteni deadline, Tulisannya api. tulisannya apa, tetapi dia tidak terjun ke masyarakat. Tapi wartawan yang organik itu tulisannya bagus, mencerahkan, tapi dia juga turun ke lapangan. Sehingga ketika kita semua berdua melihat kondisi politik yang seperti ini, kita tergerak untuk kemudian coba kita masuk ke partai politik, Mengaplikasikan diri. betul, ternyata kita juga bukan politisi, kembali jadi wartawan mana. Nah itu Pak Bro, ketika pada masa-masa saya mencalonkan diri menjadi caleg DPR RI, ya level kita terlalu dhuwur mungkin Pak Bro ya, terlalu tinggi. DPR RI kadang lewat Kota Madya, provinsi, nggak langsung RI. Dan saya merasakan itu Pak Bro, ketika posisi saya magak ya, jadi legislatif enggak, jadi orang politisi juga enggak, akhirnya kembali ke passion, ke hito ya, Betul. ke hito menjadi jurnalis lah. Ketika kita harus menaikkan kembali ke posisi jurnalis yang sebenar jurnalis, kayaknya posisi saya itu terjun bebas, meninggalkan dunia jurnalis. Teman-teman menganggap saya akan ke dunia politik, mengembalikan diri untuk menjadi wartawan yang apa ya, yang tulen lah. Itu berat Pak Bro. Tapi dengan kondisi sekarang saya harus aktivitas di dunia media, ada beberapa portal yang saya tangani. Kemudian Pak Bror ingat sama saya bahwa Cak Amu ini perlu dibuatkan program ya, programnya Pancal Cak Amu ini. Langsung saya ambil alih dan saya komunikasikan dengan teman Bangga Indonesia, lahirlah Pancal Cak Amu ini. Luar biasa. Nah, menurut Pak Abror, apa sebaiknya Pancal Cak Amu yang diisi oleh seorang Amu? Tadi itu, karena Abdul Muiz ini kan bukan hanya seorang wartawan. Ya, Staf baru lagi nih, Pak Bro. memang iya, tapi Ibaratkan gowes iya, berapa ya? harus Ngecek tapi ya? kan ada flying start juga Iya, iya, itu. iya. Bukan hanya start sekedar ini, tapi kan kita bisa flying start. Begitu bet. Lain dengan orang yang startnya itu ngeradung. Tapi kalau kita sudah dapat berapa lap kemudian kita start kan flying. Ya, spirnya Iya. mulai ketemu kan. Sudah flying start. Cak Amu ini start tapi flying start. Dan tadi itu karena backgroundnya Cak Amu itu sangat beragam banyak. Ya jangan ngomong soal apa namanya politik saja, soal orang yang sukses, tetapi soal kehidupan yang human interest. Ya, ya. Karena Abdul Muiz dengan backgroundnya yang luas tadi, dengan jaringannya yang sudah mulai dari siapa saja, dari mulai tukang becak sampai gubernur bisa diakses. Ini orang-orang kisah sukses itu ada di mana-mana, tidak hanya ada di orang yang berhasil menjadi jabatan eksekutif atau jabatan legislatif. Orang-orang yang pada level bawah pun dia punya keberhasilan tersendiri dari ukurannya dia sendiri yang tidak semua orang tahu. Nah itulah kenapa kemudian Mancal ini adalah filosofinya seperti yang aku bilang itu, roda kehidupan. Baru ada di atas, nggak lama kemudian ada di bawah lagi. Jadi, belum lama lagi kita berputar lagi. Jadi inilah yang disebut sejarah, yang dalam konsepnya Ibnu Khaldun itu, sejarawan Muslim itu berputar terus. Dan itu yang kita rasakan setelah ini ya. Selama ini. Betul. Setelah tidak menjadi wartawan, dalam arti tetap menjadi wartawan lah. Setelah tidak lagi bekerja di sebuah perusahaan besar, kemudian kita merasakan, disitulah siklus kehidupan mulai terasa Pak Bro ya. Jadi kan orang itu merasa potensi diri jadi ya. Ya, jadi kan begini, perusahaan besar kita itu kan saya menyebut sebagai universitas kehidupan. Ketika berhenti dari situ bukan berarti keliru kalau kita disebut kita pensiun atau kita berhenti. Ya. Justru kita lulus. Nah, lulusnya itu macam-macam. Ya, ada kumlot, ada kumlot, ada kemelut, ada yang mergodosennya sumpek ya kan, macam-macam. Tapi saya kira kita kalau tidak kemelut ya kumlot lah gitu, summa kumlot. Artinya apa? Ketika masa kita 20 atau 25 tahun itu adalah masa-masa belajar. Ya. Dan sekarang ini kita merasakan bagaimana kita ditempa di tempat kerja kita yang lama itu dengan segala macam kesulitan, dengan segala macam kekerasan, dengan segala macam kepayahan. Tetapi akhirnya saya kira kita sekarang merasakan hasil dari tempat. Nah, itu sobat.
apa yang disampaikan Pak Haji Dimam Abror ini, bahwa di perusahaan atau dimanapun kita bekerja atau berkarya, itulah sebuah kampus dan itulah sebuah pembelajaran dan sebuah pendidikan, dan kita lulus dalam posisi terpulang dari diri masing-masing. Kalau Anda ingin tahu, sobat ingin tahu siapa sebenarnya Pak Abror, ikuti Pancal Caamu di program berikutnya. Oke Pak Abror, untuk sementara di season apa keinginan Pak Abror menunjuk seorang Caamu untuk membuat sebuah program dan diberikan title Pancal Caamu sudah jelas. Dan sobat, itulah program Pancal Caamu, tidak lepas dari pola pikir Pak Abror, melihat sosok teman, sosok sahabat, sosok mantan anak buah, dan sosok seorang jurnalis yang dipandang oleh seorang mantan pimpinan redaksi. Terima kasih, saksikan Pancal Caamu di program berikutnya bersama Pak Dimam Abror. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pancal Caamu, Pancal Caamu, Pancal Caamu, Pancal Caamu.